Oke, saya melanjutkan pertanyaan saya tadi menggantung ke Mas Derajat. Singkat ya Mas ya. Ini gimana Mas, kok tadi memang 45% ya, ini adalah untuk melunasi hutang negara, jadi sumber dana untuk merealisasikan 8 program ini dari mana dong Mas? Sebenarnya masih ada sumber pendapatan negara yang belum terkumpulkan. Saya sering menyebutkan ada yang ad hoc, ada sistemik ya. Yang kalau yang sistem itu harus melalui digitalisasi. Kalau yang ad hoc itu memang ada 2 sumber. Satu yang harusnya sudah disetorkan ke negara, nggak disetor. Saya sering sebut uncollected. Satu lagi itu yang sebenarnya potensinya ada tapi nggak diambil, itu untapped. Nah itu ada di kasus pajak yang sudah inkrah. Ada dulu angkanya 90 triliun, saya nggak tahu sekarang mungkin jauh lebih tinggi. Terus ada lagi di cukai. Jadi sumber-sumber yang ad hoc ini yang perlu digali untuk dapat uang cepat. Cuman bagaimana cara menggalinya ya tentu ada cara-cara khusus, kita serahkan pada para menteri untuk. Oke, tapi untuk merealisasikan 8 program ini lewat sumber dana dari APBN mencukupi? Kalau tidak pakai ad hoc tadi? Kalau secara bertahap masih mencukupi. Tapi kalau untuk mencapai target yang ada di mana di Astacita, misalkan rumah kita kan rencananya membangun 3 juta rumah, 2 juta di desa, 1 juta di kota setiap tahun. Nah itu ya jelas nggak cukup. Nah jadi itu harus ada itu tadi, jangan bisnis as usual. Baik, ini kita dalami lagi. Kan tadi sudah disebutkan tentang makan bergizi gratis, kemudian ada BLT, kartu-kartu kesejahteraan sosial dan seterusnya. Tapi ada lagi program lain seperti misalnya membangun sekolah unggulan, meningkatkan infrastruktur di desa, terus ada membangun badan penerimaan negara dan seterusnya. Ini mungkinkah direalisasikan dan sumber dananya? Kita ke Mas Yanuar, silakan Mas Yanuar. Terima kasih. Saya seperti Mas Derajat tadi, kalau ini dikejarnya 100 hari tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Arti yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, PHJT itu program hasil cepat terbaik ini adalah itu yang akan menjadi prioritas dalam 1, 2, 3 tahun. Jadi kira-kira kalau kita bicara Astacita itu 8 visi itu memberikan arah gitu ya. Lalu 17 program prioritas itu sebenarnya adalah RPJMN-nya. Nah, yang PHJT ini program hasil cepat terbaik ini adalah apa yang disebut dengan quick wins yang harusnya menjadi prioritas pemerintah. Kalau seperti waktu saya dulu masih di kantor staf presiden waktu itu misalnya, ini adalah yang ada yang menjadi prioritas nawacitanya waktu itu Pak Jokowi. Nah sekarang ini menjadi prioritas astacitanya Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya tadi seperti misalnya membangun sekolah unggulan, itu nggak mungkin 100 hari itu Mas. Itu Pak Prabowo bisa mentargetkan misalnya dalam 2, 3, 4 tahun. Atau misalnya dengan Prof. Satrio sekarang duduk di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi misalnya. Bagaimana benar-benar menciptakan world class university, itu bisa dalam 5 tahun, 100 hari nggak mungkin. Jadi misalnya beliau bisa memilih 2, 3 kampus negeri terbaik di Indonesia langsung ada di bawah Kementerian Dikti Saintek ini, kemudian digenjot dengan program mendatangkan diaspora, profesorship global segala macam itu untuk meningkatkan riset segala macam itu kelihatan 5 tahun hasilnya. Atau sekolah-sekolah bermutu tadi. Nah itu. Nah mengenai Badan Penerimaan Negara ini saya memang sedikit concern ya, karena kalau tidak salah ini sebenarnya yang menjanjikan ini tidak hanya Pak Prabowo loh. Kalau kita lihat ketiga capres kemarin di dalam pemilu, tiga-tiganya menjanjikan hal yang sama. Tiga-tiganya, Mas Anies menjanjikan, Pak Ganjar menjanjikan, Pak Prabowo menjanjikan. Mengapa? Karena memang esensinya apa yang disebut dengan stream penerimaan itu mestinya di negara-negara yang maju ini itu dipisahkan dari yang membelanjakan, yaitu anggaran. Anggaran itu mestinya melekatnya dengan perencanaan. Kalau penerimaan, pajak, bea cukai itu memang tersendiri, karena memang mesti punya strategi. Tetapi di luar itu juga ada aspek tata kelola tadi. Di kita ini, antara yang mendapatkan duit, mencari duit, yang membelanjakan, dengan yang membuat kebijakan, dari satu semua, ya kan? Nah ini mestinya kan dipisah. Nah, dan itu saya setuju dengan yang tadi Pak Derajat sampaikan tadi. Mestinya dalam jangka panjang, terobosan-terobosan itu bisa dibuat. Kita bisa berpikir di luar kebiasaan itu, non-business as usual, jika memang ada terobosan-terobosan. Dan saya melihat dan saya punya harapan bahwa Badan Penerimaan Negara itu bisa membuat terobosan dalam tadi, istilahnya Pak Derajat tadi, kalau saya boleh kutip tadi kan, untapped dan uncollected resources tadi. Itu bisa dikerjakan. Menurut saya loh ya. Nah, tapi saya tidak tahu, ini saya tahu mungkin Pak Prabowo pasti punya pertimbangan sendiri, tapi saya belum melihat. Karena waktu itu Bu Sri Mulyani kan mengatakan kalau Menteri Keuangannya beliau maka akan ada Menteri Keuangan tetap satu gitu kan, Kementerian Keuangan satu. Itu kan implisit berarti pajak dan bea cukai tidak jadi dipisahkan, dirjen anggaran tidak jadi dipisahkan dan Bappenas. Nah
Ini nampaknya mungkin Pak Prabowo punya pertimbangan, kita tunggu saja. Tapi saya tahu bahwa, kita semua tahu bahwa dari 1 sampai 8 itu, yang PHCT itu, 1 sampai 7 itu spending. Coba dilihat, 1 sampai 7 itu semua pengeluaran, ya kan? Maka tadi pertanyaan yang sangat valid. Dan saya juga merasakan yang dirasakan oleh Pak Derajat, bagaimana program-program yang baik yang diniatkan ini mesti bisa dibiayai. Bayangkan seperti misalnya membangun infrastruktur desa atau menaikkan gaji ASN. Itu sangat sistemik loh itu. Ya. Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, Ya. itu titik di mana beberapa kompromi antara yang teknokratik dan politik memang mesti ada. Dan itu kembali lagi ke poin saya yang pertama tadi, kalau begitu tata kelolanya seperti apa? Duit kita berapa? Belanja kita berapa? Kita mau ngutang berapa? Kita mau melepas surat utangnya seberapa banyak? Nah, kayak gitu-gitu. Dan memastikan bahwa yang kita spend tidak dikorupsi gitu. Betul kan ya Mas Derajat ya? Oke, nah ini kita ke Mas Derajat ya, Mas Derajat. Kalau kita lihat tadi kan, ini kan anggaran menjadi titik tumpu ya, untuk kemudian bisa merealisasikan 8 program unggulan. Tapi kalau kita melihat postur kabinet per hari ini, ada beberapa pos menteri yang sampai ada 3 orang dan lain sebagainya. Apakah ini justru bisa memperlancar dalam proses realisasi anggaran, atau birokrasi yang panjang ini akan menghambat? Gimana Mas Derajat? Saya ekonom, tapi saya juga bagian dari organisasi dan pimpinan sudah memutuskan, jadi ya kita jalankan. Tapi sikap saya dari dulu itu adalah sebagai ekonom ya, bahkan sejak di DPR ketika membahas Undang-Undang Kementerian Negara itu adalah small government. Kalau saya dari dulu selalu begitu. Tapi gini, Mbak Gita, itu negara, benar yang dikatakan Mas Yanuar, dari 8 PHTC tadi ya, program hasil terbaik cepat, itu 7 adalah belanja. 7 itu keluar duit. Yang nyari duit itu cuma 1, nomor 8. Ya. Nah, nomor 8 ini saya rasa memang Mbak Ani, track record beliau kan 13 tahun Menteri Keuangan, beliau memang nggak pernah sepakat dengan ini ya. Tapi ya mungkin itu tertunda sebentar karena negara punya kebutuhan, bukan hanya sekedar yang disampaikan Mas Yanuar kan pemisahan. Negara punya kebutuhan untuk satu badan tersendiri seperti IRS-nya Amerika, kemudian di Singapura, di Australia. Semua negara-negara yang maju itu sudah terpisah. Ya. Karena memang mereka nggak bisa ada disatukan antara pengeluaran, pembiayaan dengan penerimaan itu disatukan, itu memang bukan praktek terbaik internasional gitu ya. Saya rasa kebutuhannya ada, semuanya menyadari, ya mungkin akan tertunda, tapi suatu saat nanti saya yakin insya Allah BPN akan terbentuk. Tapi benar sekali yang Mas Yanuar katakan. Penerimaannya itu hanya 1 di PHTC ke-8. Baik. Tata kelolanya, governance-nya itu sangat krusial, karena itu tadi kan jumlah di kabinet kan cukup besar. Ya. Kalau tata kelolanya nggak benar, itu nanti akan kebocoran-kebocoran yang Pak Prabowo dari dulu sejak 2014 itu selalu mengatakan harus kita tutup bocor, harus kita tutup yang bocor, harus kita tutup. Baik, Mas Derajat, kita akan lihat ya apakah program 8 program hasil terbaik cepat ini dapat direalisasikan di pemerintahan Pak Prabowo selama 5 tahun. Tadi kalau kita bilang 100 hari nggak mungkin, terlalu cepat, ya kita bertahap lah. Terima kasih sekali lagi Mas Derajat, terima kasih juga kepada Mas Yanuar telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu.